Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat dari Imam Ali alaihissalam berkaitan dengan sholat Jumat, beliau mengatakan, atrifu ahalikum fi kulli jum'atin bi syai'in minal fakihah kay yafrahu bil jum'ah. Imam Ali berkata, berikanlah buah-buahan kepada keluarga kalian setiap hari Jumat agar mereka bergembira dengan hari Jumat. Artinya hari Jumat itu harus diberikan satu nuansa yang berbeda dengan hari-hari yang lain, karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, bahwa hari Jumat itu adalah tuannya atau penghulu hari-hari. Wa a'dhamu indallahi azza wa jalla min yaumil adha wa yaumil fitri. Bahkan ia lebih besar di sisi Allah azza wa jalla ketimbang Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya kemuliaan hari Jumat itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Oleh karena itu posisi hari Jumat ini menjadi sangat penting dan banyak sekali riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ibadah Jumat khususnya. Dalam satu riwayat, Imam Ali pernah melarang orang-orang bepergian di hari Jumat agar mereka bisa melaksanakan sholat Jumat. Saya baca di sini dari Imam Ali alaihissalam. Mana tadi ya, kalau dicari iya mana kalau dicari jadi Imam Ali seringkali melarang para sahabatnya itu melaksanakan bepergian di hari Jumat. Tujuannya ya salah satunya adalah dengan supaya mereka bisa melaksanakan sholat Jumat. Dan ayat ini atau surat Al-Jum'ah ini juga menekankan keutamaan dan keagungan dari sholat Jumat itu sendiri. Pertama, itu diberikan satu ayat khusus, satu surat khusus berkaitan dengan sholat Jumat ini. Dan yang dibicarakan ya tentang hari Jumat gitu. Sehingga Jumat ini harus betul-betul menjadi prioritas lah buat kita, khususnya juga buat para mahasiswa, supaya ya kita laksanakan sholat Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Saya pernah jelaskan juga bahwa Jumat itu merupakan sholat yang pertama sebelum masuk hijrah ke Nabawi. Jadi sambil menunggu di Kuba, Rasulullah masuk ke Madinah. Nah, itu ada satu tempat yang sekarang diberi nama Masjid Kuba ya, Masjid Jumat ya, Masjid Jumat. Nah, itu bisa dikunjungi. Nah, cuma harus pakai ini sendiri gitu ya, harus pakai kendaraan sendiri, karena kalau pakai bis jamaah itu tidak dimampirkan ke situ. Nah, makin hari makin ke sini itu para supir itu lebih mencari ya kepraktisan gitu. Jadi ada beberapa tempat yang tidak dikunjungi, seperti Khondak biasanya dikunjungi ya, atau Masjid Sab'ah. Itu kadang supirnya udah malas gitu, dia tidak mau nunggu. Kemudian Jumat juga atau Masjid Jumat juga tidak dikunjungi. Nah, biasanya kan itu dikunjungi dua-duanya. Nah, yang sekarang dikunjungi itu ya paling Uhud, Kuba, Kiblatain. Lalu yang keempat itu ya Pasar Kurma, dan mungkin kalau ada kesempatan ke percetakan Quran. Nah, itu ya. Kemudian ada penekanan khusus dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Jumat ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu sebuah penghormatan. Kemudian fas'au ila dzikrillah wa darul bai ya. Harus bersegera dilakukan supaya bersiap-siap. Bahkan di beberapa riwayat itu disebutkan
beberapa kaum muslimin itu mempersiapkannya di hari Kamis sebelumnya, mulai dari bersih-bersih kuku, mandinya, nanti juga hari Jumat itu mandi. Pokoknya bebersihnya itu dipersiapkan pada hari Kamis. Kemudian pada hari ini doa dan permohonan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas ini juga menjadi satu syiar bagi kaum muslimin. Ya, cuma tadi bahwa mungkin di Indonesia ya khususnya supaya ada aturan lah, supaya sholat Jumat itu lebih nampak syiarnya. Apakah di satu masjid tertentu atau boleh tiap satu RT satu, ya jangan sampai satu RT 2, 3 atau 4. Supaya apa ya, syiarnya itu nampak gitu ya. Kemudian kalau di Iran sih biasanya ibadah Jumat itu juga ya ibadah politik gitu ya, untuk menyuarakan suara rakyat di hadapan kaum penjajah. Nah biasanya ya yel-yel anti penjajahan itu muncul di Iran itu. Dan menarik ya, sholat Jumat di Iran berbeda dengan sholat Jumat di tempat-tempat yang lain. Nah pokoknya banyak keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah ketika sholat Jumat itu sudah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang lain. Artinya ya kalau sudah ibadah ya jangan berdiam diri. Fa idza qudiyatis shalat famtashiru fil ar wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, jika sudah dilaksanakan as-shalat, yaitu salat Jumat, maka fantashiru fil ar, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah. Jadi mencari rizki itu adalah dari salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian berbahagia. Nah, ini ayat ke-10 ya. Ayat ke-10, apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Artinya setelah beribadah itu jangan berdiam diri, harus melakukan aktivitas lain yang produktif. Nah, ini berbeda dengan konsep liburnya orang-orang Yahudi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu kan betul-betul tidak boleh mencari pekerjaan. Nah, kalau orang Islam, kalaulah liburnya itu hari Jumat memang atau hari yang lain, maka ibadah itu jangan sampai melupakan atau menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan yang lain yang juga lebih utama. Nah, makanya fadhkurullaha katsiran wabtagu min fadlillah. Jadi bekerja itu adalah salah satu ibadah lain gitu. Salah satu pekerjaan lain yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi, jangan diam di satu tempat. Jadi ya merantau lah. Merantau ini menjadi satu hal yang penting ya, bertebaran di muka bumi supaya apa? Menyebarkan ajaran-ajaran atau menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beribadah, nah ibadah itu juga kalau di awal tadi pekerjaan jangan sampai mengganggu ibadah mahdhoh. Nah sekarang setelah ibadahnya beres, ibadah jangan sampai jadi mengganggu atau mengurangi pekerjaan yang lain. Kan ada pada zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat-sahabat yang sehari-hari itu tinggal di masjid ya, puasanya sebulan penuh, sehingga itu menjadi pertanyaan buat Rasulullah SAW. Lalu orang itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu ditanya, emang kamu tidak punya keluarga, istri misalkan, atau anak, atau pekerjaan yang lain? Udah ya Rasulullah, saya hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu Rasulullah menegur dan Rasulullah mengatakan bahwa bergaulmu dengan keluargamu itu lebih utama daripada ibadahmu gitu ya. Nah, ini supaya apa? Tadi ada keseimbangan antara beribadah secara khusus dengan mencari kehidupan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dua-duanya menjadi satu hal yang penting lah, keseimbangan dalam Islam, mencari nafkah dan beribadah itu harus diseimbangkan. Kalau dari Imam Ali itu beribadahlah kamu seakan-akan mati besok, tapi bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Artinya dalam ibadah ya sungguh-sungguh, dalam bekerja juga ya sungguh-sungguh. Itu karakter seorang mukmin gitu. Seorang mukmin dalam beribadah itu ya harus seperti itu. Karena ya mencari rezeki itu adalah keutamaan, dan kalau meninggal ketika orang itu mencari rezeki itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian kalau saya menulis itu ya bekerja itu adalah doa dalam bentuk pekerjaan. Imam Ali mengatakan ad-da'i bila amalin karromi bila watarin. Orang yang orang yang berdoa tapi tidak beramal, ad-da'i bila amalin karromi bila watarin. Orang yang berdoa tapi tidak bekerja itu seperti pemanah tanpa busur. Busur itu kan ininya ya yang melengkung. Panah itu saham ininya. Ar-Raumi itu pemanah. Di Mekah, di Madinah itu di Jabal Uhud itu ada namanya Jabal Ar-Ramyu. Jabal tempat pemanah itu. Nah, jadi kalau mau mencari tujuan yang jauh dan tepat sasaran yang lebih ini ya harus pakai busur gitu. Bisa saja sih orang menginikan, tapi ya daya jangkaunya mungkin pendek, sedikit, dan ketepatannya, akurasinya tidak begitu bagus gitu. Jadi berdoa, makanya di sini doa jangan sampai, atau ibadah jangan sampai dihalangi oleh kerja-kerja duniawi. Kerja duniawi juga jangan sampai nanti ya melupakan niat yang baik, karena pekerjaan itu adalah fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kebahagiaan gitu. Jadi kalau bekerja itu hanya untuk bekerja nanti itu tidak menjadi satu keutamaan. Ya dia hanya dapat yang duniawinya saja, tapi tidak sisi maknawinya itu tidak dapat, padahal itu yang menjadi nilai gitu ya, menjadi salah satu nilai. Nah, kebahagiaan itu adalah tadi, kalau diinikan rangkaian ayat ya, kebahagiaan itu bisa didapat yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan fas'au ila dzikrillah. Kemudian apa? Fas'au itu bersegera. Kemudian wadarul bai, tinggalkan ini. Jadi fas'au ila dzikrillah wadarul bai. Kemudian apa? Wabtagu min fadlillah wadhkurullah, ya, wabtagu min fadlillah wadhkurullah. Jadi la'allakum tuflihun. Kalian akan sampai kepada kebahagiaan. Jadi rumus kebahagiaan itu fas'au ila dzikrillah. Segera dalam beribadah, jangan ditunda-tunda. Kalau sholatlah di awal waktu, dan itu merupakan keutamaan. Kemudian wadarul bai, hindarkan obstacle, halangan-halangan, hambatan-hambatan, supaya perhatian kita tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hal-hal yang duniawi mengganggu ibadah kita. Kemudian apa? Wabtagu min fadlillah, cari keutamaan Allah. Nah, keutamaan Allah itu adalah dalam bekerja, bukan dalam meminta-minta, tapi ya dalam bekerja. Kemudian ketika bekerja juga itu niatnya harus dalam niat ya mencari keutamaan Allah. Kemudian wadhkurullah, berzikir dan ingat kepada Allah. Jadi itu rangkaian yang membuat kita bahagia. Ya, makanya sholat itu kalau azan itu kan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah.
mari menuju sholat, dan kemudian mari menuju kebahagiaan. Karena yang dicari orang itu kan kebahagiaan pada akhirnya gitu ya. Dan siapapun pada akhirnya yang dicari adalah ya bagaimana supaya saya hidup bahagia, dan bahagianya itu kan ya di dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi itu fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha la'allakum tuflihun ya, supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Ya, wa dzkurullah. Nah, nanti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah diinikan sebelumnya, jangan sampai tergoda oleh urusan-urusan. Nah, yang terakhir ini agak menarik gitu ya, agak menarik. Yang terakhir ini nanti ada kaitannya dengan sejarah, dan ini merupakan pengunci dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi nanti kaitannya dengan Jumat dan juga dengan kebahagiaan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan jika kamu melihat perdagangan aw lahwan atau permainan, infaddu ilaiha, kalian segera meninggalkannya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkanmu berdiri. Jadi Nabi sedang khutbah Jumat, nah mereka ada perdagangan. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada al-lahwi, permainan itu, dan tijarah. Makanya di sholat Jumat itu kan dzalikum khairul lakum, nah, itu lebih baik. Nah, jadi Allah menegaskan kembali di sini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Nah, apa yang melatar belakangi kejadian ini atau turun ayat ini? Dari buku Awali al-Ali diriwayatkan dari Maqatil bin Sulaiman. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub yaumul jum'ah idz qadama dahiyatul kalbi minasyam bitijarah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat ini, khutbah yakhthub yaumul jum'ah idz qudima atau qadama dahiyatul kalbi. Jadi tiba-tiba datang rombongan perdagangan dari Syam, minasyam bitijarah. Jadi mungkin ada hari-hari pasaran yang orang datang pada hari tertentu dan itu jadi pasar gitu ya. Dan pada saat Nabi khutbah itu datang rombongan dari Syam. Wa kana idza qadama lam yabqa fil Madinah atikun illa atatu. Jadi kalau mereka itu datang, maka tidak ada di Madinah itu yang tinggal di rumah kecuali mendatanginya. Dan ya terjadilah jual beli gitu. Nah, pada saat itu faqadama dzata jum'atin wa kana qabla an yuslim. Jadi mereka belum Islam, mereka datang pada saat Nabi khutbah. Fakharajan nas falam yabqa fil masjid illa isna asyar. Jadi mereka datang dan kemudian orang-orang berhamburan gitu ya, menuju tempat itu, dan tidak ada yang tinggal illa isna asyar, kecuali hanya 12 orang. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata laulaha ula lasawamat alaihimul hijarah minas sama. Kalau bukan karena 12 orang itu yang tinggal di masjid mendengarkan khutbah Nabi, maka mereka akan lasuwimat atau dilempar alaihimul hijarah minas sama, akan dilempari dengan batu dari langit. Wa anzalallahu ayah fi suratil Jumu'ah. Jadi Allah kemudian menurunkan ayat ini di surat Jumat. Jadi perilaku ya mungkin karena pendidikannya belum tuntas dan mereka belum begitu baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi seringkali kejadian Rasulullah itu ditinggalkan. Wataroku kakoima itu ya artinya meninggalkan Rasulullah sendirian khutbah.
kecuali beberapa orang tadi. Ini menegaskan kepada kita bahwa kualitas dari para umat Nabi Muhammad itu ya mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas ya semuanya gitu ya. Yang paling bawahnya ada gitu, yang paling atasnya ada. Jadi kualitas keimanan paling bawah ada, yang kualitas ke tingginya itu ada juga gitu. Jadi ini menegaskan kepada kita tentang tingkatan dari para sahabat. Kalau para nabi aja bertingkat-tingkat, apalagi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini apa saja yang kita dapat pelajari? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taruka qa'ima. Wa idza ra'au tijaratan infaddu ilaiha. Jadi pekerjaan yang tidak didasarkan kepada ketakwaan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pekerjaan itu ya semuanya harus didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niat ini berkaitan dengan niat. Niat-niat yang harus diinikan adalah niat dalam rangka mendapatkan fadlullah tadi. Ibtagha fadlullah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bekerja itu adalah satu keutamaan. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang bekerja itu maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah mencium tangan seorang pemuda yang kasar karena tangannya ini kata Rasulullah dia menghidupi keluarganya dan Rasulullah mencium tangannya. Artinya apa? Setiap orang yang bekerja dan menghidupkan keluarganya, menghidupi keluarganya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari dan dicium tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini penting juga bahwa faktor yang membuat orang itu munharif itu adalah sisi-sisi materialis. Ya, jadi silakan baca bukunya Mutahari itu, kritik atas materialisme. Nah, materialisme kan termasuk juga komunis, kapitalis. Nah, ini materialisme. Cuma sekarang yang ramai di Indonesia itu biasanya hanya komunisme saja gitu ya. Kalau ada komunisme ribut, padahal kapitalisme juga itu tidak kurang jahatnya. Kalau kata Pak Kiai almarhum, yang paling jahat itu justru adalah kapitalisme. Dan sekarang kita diinikan dengan neokapitalisme. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa faktor yang menjadi penyebab orang meninggalkan Rasulullah itu kan artinya meninggalkan sisi maknawi, itu adalah sifatnya yang bersifat madiyah atau yang sifatnya nafsaniyah, ego. Jadi tijaratan aulahwa. Nah, orang yang seperti ini terimbas dengan perdagangan yang tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu rela untuk meninggalkan Rasulullah wa tarukuka qaima, meninggalkan Rasul. Jadi ya satu pekerjaan itu harus berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mengingat kalau kita menjadi pendakwah mubalik, maka kita harus mengingat bahwa materi memang penting, akan tetapi materialisme itu berbahaya. Materialisme itu ya sekali lagi mengingatkan bahwa komunisme itu juga adalah bagian dari materialisme sebagian ya. Kemudian kapitalisme apalagi. Jadi semua yang sifatnya bisa diinikan secara indrawi yaitu menjadi materialisme. Nah, silahkan baca bukunya Mutahari itu ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting bahwa penyelewengan itu terjadi karena sifatnya tijaratan aulahwa. Ya, kemudian bisa dilihat juga di sini bahwa kecenderungan masyarakat itu juga tidak selalu betul gitu ya. Jadi orang yang tinggal di masjid itu kan hanya 12 orang, sementara sisanya itu berburu ya perdagangan tadi gitu ya. Perdagangan. Jadi kita juga tidak bisa mengikuti suara terbanyak gitu. Jadi harus tetap panduannya adalah panduan kepada ilahi. Nah, masalah-masalah materi ini tidak bisa diinikan, tapi ya bukan itu menjadi tujuannya gitu. Maka Allah mengatakan ma'indallah khairu minal lahwi wa minat tijarah. Jadi masalah materi itu tidak bisa dinafikan.
Ya, kita tidak bisa melarang orang hanya ya harus ibadah saja, enggak. Atau ya cukup dengan puasa dan lain sebagainya. Nah, itu enggak bisa. Karena apa? Materi itu menjadi satu hal yang penting. Nah, yang tidak baik itu adalah ketika itu sudah menjadi tuan. Uang katanya menjadi tuan yang baik, akan tetapi bisa jadi budak yang bisa juga menjadi baik. Tergantung kita mau jadi apa gitu ya. Nah, jadi dalam dalam tablik atau dalam pembelajaran, ya sisi-sisi materialisme itu harus disingkirkan. Saya ingat dulu ketika belajar itu, bahkan kita diatur urusan pakaian. Nah, ini misalkan ya karena sudah lama di Indonesia gitu, pakaiannya jadi pakaian begini batik. Tapi ketika belajar itu pakaiannya ya warnanya sudah warna-warna coklat, abu-abu gitu ya. Pokoknya warna-warna kelam begitulah. Kemudian tidak boleh pakai jeans, tidak boleh ya macam-macam lah aturan-aturan yang ada di sekolah waktu itu. Nah, tujuannya katanya itu adalah untuk meredam upaya atau kecintaan kepada duniawi. Nah, sekarang pakainya ada batik, kan ada yang beri gitu ya. Jadi tidak semua kecenderungan masyarakat itu baik, kemudian kita tidak bisa menafikan itu, tapi harus diarahkan kepada apa yang menjadi keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma indallah khairun minalahwi wa minat tijarah. Dan itu menjadi nilai bagi kita supaya apa? Ya itu menjadi tujuan kita bahwa kita mengumpulkan harta itu adalah untuk supaya Rahman dan Rahim Allah itu bisa disebarkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi bukan untuk diri sendiri, untuk mengumpulkan ini sendiri, tapi untuk sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaat dari itu. Ya. Ma indallah khairun wa minallahi wa minat tijar wallahu khairur razikin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi ini pembahasan kita nah, wallahu khairur razikin itu mengingatkan kita kepada dua cara rezeki itu datang kan. Kalau dalam doa itu ada min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ya, bekerja itu fadlullah, itu cara yang lain, tapi ada juga cara yang tadi min haitsu la ahtasib, yang apa namanya? Yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki itu kan tidak harus selalu materi. Rezeki itu tidak harus selalu materi. Makanya apa? Di sini Jumat itu ditekankan kepada bukan rezeki yang sifatnya materi, tapi rezeki yang sifatnya non materi. Dan itu hanya bisa didapat dengan sholat Jumat. Jadi kalau doa yang diajarkan pakai itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min amrina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la ahtasib. Ya. Dan beri kami rezeki min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Apa yang sudah disangka-sangka dan apa yang belum disangka-sangka. Nah, kalau bekerja misalkan ibtagu min fadlillah itu mungkin adalah bagian dari rezeki yang sudah disangka-sangka. Sementara sholat Jumat itu adalah rezeki min haitsu la ahtasib, dan juga bukan rezeki yang sifatnya materi saja, tapi rezeki yang justru sifatnya itu menjadi salah satu sifat yang non materi. Jadi ini yang harus kita tekankan juga pada sholat Jumat itu, yang kita dapat adalah sisi spiritual. Dan dengan berjamaah sholat Jumat itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dan Allah menekankan wallahu khairun razikin. Jadi Allah itu menjadi penjamin bagi orang-orang yang beribadah. Jadi orang yang menggabungkan antara ibadah dan kerja secara baik itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut misalkan ketika sholat Jumat, ketika kita melaksanakan ibadah, lalu rezeki kita jadi berkurang gitu ya. Enggak. Justru itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah dilakukan, dan jangan takut rezekinya hilang, bekerja juga dilakukan. Karena itu dalam rangka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat
surat Al-Jumu'ah ini menjadi satu surat yang menarik dan sebagai bekal dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam pembahasan surat Al-Hujurat dalam pembelajaran saya yang lain, itu adalah cara untuk hidup secara bahagia dan menjamin kebaikan di dunia dan akhirat, hubungannya secara kemanusiaan. Kan sudah kita pelajari ya sebetulnya. Baik, itu surat Al-Jumu'ah, dan mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan surat-surat yang lain. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Sebentar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.